pelukan bagi diri sendiri. Buru-buru mereka melepaskan pelukan tersebut, kemudian berdiri diam di depan Dion. Sembari menunduk malu. Karena kalian berdua akan menjadi istriku. Jadi kalau bukan dalam situasi resmi, jangan memanggilku seperti itu lagi. Tegur Dion pada Ivory. Ivo mana berani tuan muda. Nanti tuan besar akan marah dan mengusirku agar menjauh dari sisi tuan muda. Jawab Ivory tetap tidak mau menuruti kemauan Dion itu, karena takut. Aku yakin kakek juga akan setuju dengan pendapatku ini. Kalau kau tidak mau menuruti keinginanku, maka aku juga tidak mau berbicara padamu. Ucap Dion mengancam. Bukan begitu tuh. Maksudku. Hani. Kakak atau panggilan mesra lainnya. Oke. Ucap Dion memotong perkataan Ivory. Tapi harapan Dion tidak terkabul. Karena Ivory tidak kunjung menjawab atau merespon ucapannya tadi. Dia hanya tersenyum simpul sambil menunduk malu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Dion mengalihkan pandangannya ke arah Maya, lalu berkata, "Untuk Maya, jangan panggil aku tuan muda lagi ketika dalam situasi seperti ini. Panggil saja kakak atau terserah kamu saja, Fa." "Baik tuan muda. Maksudku kakak," jawab Maya terbata-bata. Karena dia belum terbiasa memanggil Dion seperti itu. Apalagi memanggil namanya saja. Dan dia pun tidak akan pernah melakukan hal tersebut selamanya. "Nah begitu lebih baik," tanggap Dion dengan cepat. "Dan satu lagi. Jangan panggil kakekku dengan sebutan tuan besar. Kalau tidak dalam keadaan resmi, panggil kakek saja. Sama sepertiku." Ucap Dion memberi arahan. "Kami mana berani tuan muda. Maksudku Hani. Kalau harus memanggil tuan besar dengan sebutan kakek saja, itu tidak pantas dan tidak sopan." Tanggap Ivory memberi alasan. "Siapa bilang tidak pantas dan tidak sopan?" seru seseorang secara tiba-tiba. "Kakek, tuan besar, tuan besar," ucap ketiganya secara bergantian, sambil menunduk hormat. "Aku sudah mendengar pembicaraan kalian tadi, dan aku setuju dengan pendapat Dion. Sebaiknya mulai hari ini, kalian jangan memanggilku tuan besar lagi, tapi panggil aku dengan sebutan kakek," ucap Tuan Birawa dengan tersenyum ramah. Tapi tuan besar," jawab Ivory tidak enak hati. "Sudah aku katakan jangan panggil aku tuan besar lagi, tapi panggil aku kakek, kecuali dalam keadaan resmi." "Paham," bantah Tuan Birawa kecewa. Baik kek," jawab Maya dan Ivory gugup. "Hahaha. Itu baru calon cucu menantuku." Tawa Tuan Birawa senang. "Oh ya kek, hampir Dion lupa. Sudah hampir sebulan ini, Dion ada mengangkat saudara dengan seorang wanita. Teman Dion dulu. Kebetulan saat ini, dia bekerja di perusahaan kita." Bagus itu. Kenapa kau tidak mengatakannya pada kakek?" "Karena disibukkan dengan urusan perusahaan dan proyek-proyek yang ada, juga oleh kompetisi yang kakek adakan itu, Dion jadi lupa." "Hehehe. Siapa gadis itu?" tanya kakeknya penasaran. "Emi. Atau Emily kek?" jawab Dion singkat. "Dek.
Hati Ivory berdetak kencang. Dia tidak menyangka wanita yang selama ini disangkakan bakal merebut Dion ternyata adalah saudara angkat dari calon suaminya ini. Duh, aku sungguh salah mengira pada sosok Emily itu. Ternyata memang dia tidak berniat untuk merebut Dion dari sisiku. Aku harus minta maaf padanya. Batin Ivory dalam hati. Apa yang harus aku lakukan di sini? Haruskah aku kembali ke kota B saja? Atau ikut nenek ke Pulau K? Kata Jasmine pada diri sendiri. Melamun sejenak lalu melanjutkan perkataannya. Kalau ke kota B, di mana akan tinggal? Kalau tetap memaksa mau kemana? Benar-benar bingung. Di saat Jasmine kebingungan seperti itu, tiba-tiba terdengar sebuah suara mengejutkan Jasmine. Apalagi yang kau rencanakan, Jasmine? Mau berbuat hal gila lagi? Ujarnya. Nenek, ucap Jasmine terkejut. Kenapa terkejut? Sekarang kau panggil orang tuamu dan bangunkan si Lista pemalas itu. Perintah Nenek Elina tidak sabaran. Baik, Nek. Jawab Jasmine singkat. Lalu buru-buru pergi. Belum ada keputusan. Jasmine menyangka, setelah kembali ke Indonesia, hidupnya akan semakin membaik. Tapi tidak diduga malah semakin terpuruk. Di negara ini, dia tidak tahu apa yang akan dilakukannya lagi. Apakah akan tetap mempertahankan obsesinya untuk kembali ke Dion? Atau berusaha di bidang lain? Sejuta kali pun dia berpikir, tetap akan mendapatkan jalan buntu. Di dalam hati kecilnya menyadari, bahwa Dion tidak mungkin mau menerimanya kembali. Setelah apa yang dia lakukan pada Dion selama ini. Lagi pula, Dion sekarang bukanlah orang yang bisa mereka atur-atur lagi. Dion sudah menjadi orang kaya, dengan pengawalan super ketat. Tentu saja pengawal-pengawalnya itu tidak akan membiarkan Dion didekati oleh orang yang tidak dikenal, walaupun oleh Jasmine sendiri. Ditambah lagi, Dion pasti tidak kekurangan wanita cantik yang ingin menjadi istrinya. Jadi tidaklah mungkin Bak Dion akan menuruti kehendak Jasmine tersebut. Tapi pikiran gelap matanya itu terus mempengaruhi dan mendorongnya untuk tetap berusaha mendapatkan hati Dion kembali. Berhasil atau tidak, itu urusan nanti. Batinnya terus berkata, sambil mengenang kembali apa saja yang dia lakukan selama 3 hari yang lalu di kota Hong Kong bersama dengan adiknya itu. Sambil duduk di sofa usang, pikirannya melayang jauh. Ada setitik air bening yang jatuh dari sudut matanya saat terkenang, di mana dia harus melayani lelaki hidung belang yang menginginkan tubuhnya itu, demi untuk bisa mewujudkan obsesinya, pulang ke Indonesia. Saat itu, Jasmine mencari rezeki tidak di tempat kumuh lagi, tapi di tempat-tempat elit, di mana orang-orang kaya selalu nongkrong di sana. Demi untuk bisa pulang ke Indonesia, Jasmine rela kehilangan harga dirinya ketika mengemis itu. Banyak lelaki hidung belang yang mau memberi uang pada Jasmine, asal mau menemani mereka minum di tempat haram tersebut. Sejujurnya dia tidak mau melakukan perbuatan kotor seperti itu. Tapi demi ambisinya, dia rela diperlakukan tidak manusiawi bahkan rendah oleh orang lain. Dengan berlinang air mata,
Jasmine akhirnya melakukan perbuatan tidak terpuji itu. Walau hasilnya dia mendapatkan sejumlah uang yang cukup banyak, yang bisa digunakannya untuk membeli tiket pesawat, tapi hatinya tetap sedih. Sedangkan Calista lebih parah lagi. Dengan bujuk rayu maut, dibumbui kata-kata manis, sikap manja mirip cacing kepanasan, mampu meluruhkan beberapa pria hidung belang, termasuk pria yang menyimpannya itu. Setelah uangnya terkumpul cukup banyak, baru dia berhenti dari perbuatan kotor tersebut. 3 hari kemudian, tanpa sepengetahuan pria simpanannya itu, Calista dan keluarganya kabur ke luar negeri. Dengan perasaan senang dan puas, Calista dan Jasmine berhasil mendapatkan jutaan dolar Hong Kong. Sebahagiannya dia tukarkan dengan mata uang negara lain, termasuk IDR itu. Tapi akhirnya apa yang dia dapat? Hanya kesenangan sesaat dan putus asa terdalam di hatinya. Jasmine seperti menyesali keputusannya itu. Andal saja dia tetap bertahan di kota Hong Kong, dan ikhlas menjalani hidupnya sebagai pengemis. Mungkin saat ini, dia tidak akan mendapat perlakuan kotor dari orang lain. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Mau menyesal pun tiada guna lagi. Ketika neneknya datang ke kamar penginapannya itu, Jasmine sedang menangis karena menyesali perbuatannya, dan tak sempat menyeka air matanya. Tapi untunglah, neneknya tidak menyadari hal itu. Begitu diperintahkan untuk memanggil Danish dan Everly, Jasmine bergegas pergi, dan langsung menuju kamar kedua orang tuanya dengan tergesa-gesa. Www. Malam ini udara tidak bersahabat dengan lingkungan, termasuk kamar Jasmine yang sempit itu. Udaranya benar-benar panas. Mungkin karena kurangnya pepohonan di sekitar kota J, atau karena memang sedang musim kemarau. Apalagi kamar yang Jasmine tempati, tidak ada AC sama sekali. Yang ada cuma kipas angin gantung di langit-langit kamar. Di kamar ukuran 4x4 itulah Nenek Elina, Danish, Everly, Jasmine dan Calista sedang melakukan pembicaraan yang mereka anggap penting. Calista yang sedang tidur pun dipaksa bangun. Padahal belum lama waktunya juga dia tidur. Mungkin karena kecapean. Walau dengan wajah bersungut-sungut dan kesal, dia terpaksa harus mengikuti pembicaraan tersebut. Sekarang kita telah berada di negara ini. Rencana selanjutnya tentu harus kita pikirkan masak-masak. Tidak bisa langsung memutuskan begitu saja, ucap Nenek Elina memulai pembicaraannya. Walau semula nenek ingin pergi ke Pulau K, tapi setelah dipikir-pikir, nenek batalkan rencana itu, karena banyak pertimbangan yang mendasarinya. Jadi sekarang kalian usulkanlah, ke daerah mana kita akan menetap. Kalau untuk di kota J ini, nenek jelas tidak mau. Karena menurut pertimbangan nenek, udaranya sangat sesak sekali. Nenek ingin menghabiskan waktu di tempat yang tenang, yang jauh dari keramaian, tapi tidak begitu terisolir dari dunia luar. Kalau begitu, kenapa kita tidak kembali ke tempat dulu saja, Bu? Bukankah di sana tanahnya subur dan udaranya bersih? Kita bisa memulai usaha pertanian di sana. Usul Danish mengutarakan pendapatnya. Ibu juga kepikiran seperti itu.
Tapi ibu tidak mau memutuskan sendiri. Karena yang akan menjalani hidup nanti, bukan hanya nenek saja, tapi kalian juga. Jawab Nenek Elina cukup bijaksana. Kalau kembali ke tempat dulu. Lista juga setuju Nek. Karena di sana Lista banyak kawan. Sambung Calista menguatkan pendapat dari ayahnya itu. Lalu bagaimana denganmu Jasmine? Apakah kau setuju kembali ke tempat lama dulu? Tanya neneknya mendikte. Sejujurnya Jasmine kurang setuju dengan rencana kalian. Itu karena kalau kita di sana, maka akan semakin sulit bagi Jasmine untuk melihat Dion, apalagi untuk menemuinya. Bantah Jasmine benar-benar sudah tidak waras pikirannya. Dion, Dion, Dion. Itu terus yang kau bicarakan. Apakah tidak ada kata lain yang bisa kau utarakan saat ini? Bentak Nenek Elina marah. Tapi Nek, sanggah Jasmine tidak mau kalah. Diam. Kalau kau masih tetap membicarakan Dion yang tidak jelas juntrungannya itu, maka nenek tidak akan segan-segan lagi mengusirmu dari sini. Jawab Nenek Elina kesal dan sangat marah sekali pada Jasmine. Danish yang melihat sikap bodoh Jasmine itu, juga jadi geram, kesal dan marah padanya. Dengan suara tinggi dia berkata, Jasmine, kau bukan anak-anak lagi. Sekarang kau pikirlah, Dion itu bukan siapa-siapamu lagi. Jangan terlalu berharap padanya. Gunakan otakmu itu. Sekarang Dion telah menjadi orang kaya. Apakah kau pikir dia akan mau sama kau lagi? Untuk orang kaya dan berkuasa seperti dia, tentu banyak perempuan-perempuan cantik yang ingin mendekatinya dan bersedia menjadi istrinya, walau yang keberapa sekalipun. Kau pikir itu? Dengan kondisimu yang seperti ini, apakah kau masih berharap agar Dion mau menerimamu kembali? Mimpi. Kau itu pungguk yang merindukan bulan. Dasar sinting. Ucap Danish panjang lebar, menumpahkan kekesalannya pada Jasmine. Jasmine yang dimaki namun oleh ayahnya tersebut, tidak menjawab, membalas atau merespon sedikit pun. Dia hanya tertunduk lesu, sambil berlinang air mata. Dia tidak menyangka, ayah yang selama ini menyayanginya, dan tak pernah marah sekalipun, saat ini telah mengejutkannya, dengan kata-kata yang pedas dan menusuk jantung. Sekarang kau putuskan sendiri, apakah mau ikut nenek atau tidak? Jika kau masih tetap bersikeras ingin menemui Dion, maka jangan salahkan nenek, jika hari ini juga kau akan nenek usir dari sini. Ancam Nenek Elina tidak main-main. Jasmine, kau dengar apa yang nenek juga ayahmu katakan itu? Untuk saat ini, kau mengalahlah dulu. Ikutlah dengan kami ke tempat kita dulu. Dan jangan membantah lagi. Nanti setelah hidup kita mapan, baru kau boleh meneruskan obsesimu yang tidak tahu diri itu. Ucap ibunya mencoba menenangkan Jasmine, sekaligus menghinanya. Tapi Jasmine tidak meresponnya. Dia semakin tertunduk lesu, sambil menangis sesenggukan. Saat ini hatinya benar-benar hancur, penuh dengan penyesalan. Andai dia bisa memutar waktu, maka akan diputarnya saat dimana dia masih bersama dengan Dion. Dia bertekad akan menerima, mencintai dan menyayangi Dion apa adanya.
karena dia sudah tahu siapa Dion yang sesungguhnya. Tapi apa daya, semua telah terjadi. Waktu tidak akan bisa diputar kembali. Dan kebersamaannya dengan Dion hanya sekedar mimpi belaka. Maka mau tidak mau, dia harus menerimanya. Walau sepahit apapun, tetap harus dijalaninya. Itulah takdir yang dibuatnya sendiri. Kota Teluk Berlian pukul 8.00 malam. Kebersamaan dan kemesraan Dion, Maya dan Ivory semakin membuat orang lain iri dan cemburu saja. Betapa tidak iri. Panggilan yang semula terdengar kaku pada Dion, sekarang telah berubah menjadi panggilan Hani atau kakak bagi Maya. Begitu juga sebaliknya Dion terhadap mereka berdua. Mau dipanggil dengan sebutan bebek, sayang, abang atau sweetie terasa tidak pantas pada tuan muda Dion. Karena bagaimanapun, bawahannya tentu saja akan tersenyum atau tidak terima kalau tuan muda mereka dipanggil seperti itu, walaupun istrinya sendiri. Jadi mereka telah sepakat. Kalau Dion memanggil Ivory atau Maya dengan sebutan Hani, sementara Ivory memanggil Dion dengan sebutan Hani juga. Sedangkan Maya terhadap Dion, dia lebih suka membahasakan kata kakak kepada calon suaminya itu. Hidup benar-benar menyusahkan ya. 137. Mengunjungi lokasi proyek. Keesokan harinya, Nenek Elina Danish, Everly, Jasmine dan Calista masih belum juga meninggalkan penginapan. Mereka masih menyambung 1 hari lagi menginap di tempat itu. Bukan karena betah atau mau berlama-lama, tapi mereka masih juga belum bisa menentukan apakah mau ke Pulau K atau ke tempat lama di Pulau S dulu. Mereka benar-benar dibuat bingung oleh sikap Jasmine, yang belum juga mau menerima kenyataan yang ada, dan masih tetap memaksakan kehendaknya untuk tinggal di kota B, tanpa memikirkan resiko yang akan mereka tanggung. Benar-benar wanita keras kepala dan gila. Karena masih belum juga bisa menentukan arah tujuan mereka, maka kelimanya memutuskan untuk berjalan-jalan saja di sekitar penginapan itu, sambil melihat-lihat. Siapa tahu ada barang yang ingin mereka bel. Tapi tanpa mereka sadari, ada 2 orang yang menginap di depan penginapan tersebut, sedang membuntuti mereka dari arah belakang. Dalam jarak sekitar 60–80 meter. Di telinga mereka tersemat seperti sebuah earphone, yang selalu standby untuk mereka berkomunikasi satu sama lain. Hampir 3,5 jam, 2 orang pria misterius itu terus saja membuntuti Nenek Elina dan keluarganya, kemanapun mereka pergi. Dan selama itu pula, kelimanya belum juga menyadari bahwa mereka terus diawasi dari tadi. Tapi ada juga sesekali, Danish memandang ke arah penguntit itu, dengan sedikit curiga. Namun karena yang namanya pasar, tentu saja banyak orang yang berlalu lalang di sana. Oleh karena itu, Danish tidak meneruskan kecurigaannya. Dia malah menyibukkan diri dengan memilih barang yang ingin dibeli, sekaligus memimpin ibunya ketika berjalan. Akhirnya setelah merasa lelah dan lapar, barulah mereka kembali ke penginapan, dengan beberapa tentengan di tangan masing-masing, kecuali Nenek Elina. Banyak juga barang-barang yang mereka beli, tapi kebanyakan seperti makanan.
Walau di bawah penginapan tersebut terdapat rumah makan, tapi mereka tetap juga membeli makanan lain dari luar. Lokasi proyek tambang emas, Kota Teluk Berlian. Keesokan harinya di waktu yang sama, Dion, Tuan Birawa, Ivory, James, Erisa, Iron, Hans dan Tiger beserta 20 pengawal top elit lainnya pergi ke lokasi proyek tambang emas baru, selatan Kota Teluk Berlian, dengan menggunakan kendaraan khusus proyek. Kedatangan rombongan itu tentu saja membuat manajer proyek menjadi kalang kabut, walau sebelumnya sudah dikasih tahu bahwa Tuan Muda Dion dan kakeknya akan meninjau proyek itu, tapi tetap saja mereka menjadi sibuk. Setelah keluar dari mobil yang membawa mereka ke lokasi proyek tersebut, hal pertama yang mereka lihat adalah hamparan tanah gundul yang cukup luas yang berada di depan mereka. Sudah ada bukit yang pohon juga semaknya telah dibersihkan dengan menggunakan alat-alat berat, walaupun medannya sangat terjal sekal. Bagi yang tidak bisa dibersihkan dengan alat berat, para pekerja membersihkannya dengan cara manual, yang tentu saja juga menggunakan mesin pemotong kayu. Hal itu sengaja dilakukan agar penambangan emas tidak mengalami kendala yang berarti, karena keberadaan emas tersebut berada di dalam perut bumi atau tepatnya di dalam bukit tersebut, jadi lokasinya harus tetap bersih. Manajer, bisa kau tunjukkan titik koordinat lokasi mana yang paling banyak emasnya? Tanya Tuan Birawa dengan wajah serius. Di antara 4 buah bukit di depan sana, emas terbanyak berada di 3 bukit dan lembahnya yang sudah ditandai dengan warna merah itu, Tuan Besar. Jawab manajer proyek cukup lancar. Ini berita bagus. Kemungkinan emas-emas itu bisa ditambang selama 70–85 tahun ke depan. Ucap Tuan Birawa senang sekali. Mohon maaf Tuan Besar. Menurut tim ahli geologi kita, emas itu tidak akan habis walau ditambang selama 100 tahun. Jauh lebih lama dari perkiraan Tuan Besar. Sanggah manajer proyek dengan tubuh sedikit gemetar, karena dia takut Tuan Besar Birawa akan tersinggung atau marah. Tapi apa yang ditakutkannya itu tidak terbukti, karena tak lama sesudahnya, Tuan Birawa berkata, "Bagus, bagus. Ternyata perkiraanku tidak sesuai dengan perkiraan ahli geologi kita. Luar biasa," ujarnya memuji. Manajer proyek yang tadi sempat ketakutan menjadi lega sekali, sampai dia mengurut dadanya perlahan. Pertanda, terlepas dari bahaya. Coba kau jelaskan, bagaimana awalnya ahli geologi kita menemukan kadengan emas yang sangat banyak di tempat ini? Tanya Tuan Birawa ingin tahu. Manajer proyek tambang emas tersebut tidak langsung menjawab pertanyaan dari tuan besarnya itu, tetapi malah memandang kepada atasannya, yaitu James, agar bisa memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. James yang dipandang oleh manajer proyek tersebut menjadi paham, agar dia saja yang menjawab pertanyaan dari tuan besar itu. Dengan memberanikan diri, dia mendekati Tuan Birawa, lalu berkata, "Saya yang akan menjelaskannya Tuan Besar," ucap James sambil menunduk hormat. "Ya silakan James. Aku dan yang lain siap mendengar jawabanmu."
Respon Tuan Birawa siap menunggu. Berdasarkan pengalaman yang ada, jika bukit atau gunung berbatu, yang keadaannya cukup keras dan lama, kemungkinan menyimpan bahan tambang yang bernilai ekonomis tinggi. Ucapnya Mulat menjelaskan. Jadi saya menugaskan kepada beberapa orang ahli geologi untuk memeriksa bebatuan yang ada di daerah sekitaran bukit itu. Beberapa orang di antara mereka memasuki cekungan yang mirip gua, yang posisinya sangat terlindung oleh bebatuan besar, dan mengambil banyak sampel di dalamnya, kemudian membawanya ke laboratorium untuk diteliti. Dengan menerapkan ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu biologi dan ilmu lainnya pada bebatuan tersebut, didapati ada kandungan emas dan bahan tambang lain, seperti intan, tembaga, perak dan biji besi yang terkandung dalam bebatuan sampel tersebut. Setelah yakin dengan hasil penelitiannya, mereka langsung melaporkannya kepadaku, dan langsung diteruskan kepada Tuan Muda untuk ditindaklanjuti. Tim ahli geologi kita bukan hanya sampai di situ saja. Mereka juga meneliti tingkat hidrogeologi, mineralogi, geologi fisik, sedimentologi, paleontologi, dan struktur geologi dari lokasi yang mengandung bahan tambang tersebut. Kemudian mereka memetakan dan membuat sistem informasi geografis. Apakah tempat itu benar-benar aman untuk ditambang atau tidak? Mereka juga telah mempelajari perilaku batuan, formasi batuan, tanah, prinsip magnetik bebatuan, dan menghitung nilai ekonomis, cadangan bahan galian atas data-data geologi yang terus mereka kumpulkan. Setelah mengumpulkan, menghitung cadangan dan aktivitas ke depannya, ahli geologi kita yang berperan sebagai tenaga eksplorasi merekomendasikan bahwa tempat itu layak dan aman untuk dieksploitasi. Setelah merasa yakin, baru kami memberikan laporan secara tertulis kepada Tuan Muda Dion untuk ditindaklanjuti. Dan hasilnya adalah seperti saat ini. Tuan Muda Dion memberi waktu kepada kami selama sebulan untuk melakukan eksplorasi dan memastikan bahwa tempat ini benar-benar menyimpan cadangan emas dan bahan tambang lain yang sangat banyak. Jadi dengan persetujuannya itulah kami membuka pertambangan ini, Tuan Besar. Demikian laporan kami, ucap James panjang lebar, dan sepertinya menguasai tentang bahan tambang dan spesifikasinya itu. Wah, hebat sekali. Ternyata cucuku ini sangat luar biasa. Bukan hanya handal dalam masalah ekonomi, tapi juga handal dalam masalah-masalah perluasan usaha. Benar-benar luar biasa, ucap Tuan Birawa sambil menepuk-nepuk bahu Dion. Dion yang dipuji dan ditepuk-tepuk itu hanya tersenyum saja. Selama mendampingi kakeknya, dia tidak banyak berbicara, karena bagaimanapun, dia harus menghargai senioritas dari kakeknya itu. Tapi di dalam hatinya sangat setuju sekali dengan langkah yang telah dilakukan oleh James melalui orang-orangnya itu, dan diyakini tidak akan salah dalam perhitungan tersebut, karena mereka sudah sangat berpengalaman. Oleh karena itu dia sangat senang sekali ketika mendapat kabar bahwa lokasi yang telah dibelinya itu ternyata mengandung cadangan emas, intan dan bahan tambang lain yang sangat banyak.
Pikirannya menerawang jauh, dan hatinya membatin gembira. Karena dengan akan beroperasinya tambang emas baru tersebut, kekayaannya akan semakin banyak, dan dia mampu menghidupi jutaan orang melalui perusahaannya itu. Ini semua bukankah hasil kerja Kek James, Erisa dan orang-orangnya lah yang telah berperan sangat besar dalam proyek tambang emas ini. Dion memberi saran dan menyetujui proposal mereka saja. Jadi sebenarnya merekalah yang pantas mendapatkan pujian dari kakek, ucap Dion merendah. Kau benar cucuku. Mereka yang harus mendapatkan pujian dariku. Bukannya malah kau. Jawab Tuan Birawa menggoda cucunya itu. Dion yang dikata seperti itu hanya tersenyum saja, dan merasa tidak diabaikan. Ucapan kakeknya tersebut sangat tulus. Kemudian dia berkata, setelah tambang ini beroperasi, dan hasilnya sudah didapat, kau harus memberikan bonus yang besar kepada mereka semua. Perintah Tuan Birawa kepada Dion. Baik Kek, akan Dion lakukan nanti, jawabnya dengan cepat. Oh ya James. Apakah kalian sudah menentukan jumlah kubik keseluruhan emas yang ada di lokasi ini? Tanya Tuan Birawa mengalihkan pembicaraan. Kalau untuk ukuran kubik, belum bisa diprediksi dengan benar Tuan Besar. Karena keberadaan emas itu ada di dalam bukit juga ada yang menjorok ke dalam tanah. Itu pun diketahui setelah melakukan pengeboran yang tidak begitu dalam. Tapi menurut kalkulasi sementara, jika penambangan emas itu sudah berjalan, dan pabrik pengolahannya juga sudah berdiri, kemungkinan bisa memproduksi 1,8 sampai 2,1 juta ton emas per tahun. 1,2 juta ton tembaga, 1,9 juta ton perak, dan 14 juta ton biji besi, melalui dua cara sekaligus, yaitu tambang terbuka dan tambang bawah tanah. Sedangkan untuk intan, mungkin hanya menghasilkan sekitar 673 ton per tahun. Itu pun kalau dieksploitasi besar-besaran dengan menggunakan alat-alat canggih. Jawab James cukup lancar. Hahaha. Luar biasa. Perusahaan Birawa Group akan semakin besar dan jaya dengan beroperasinya tambang emas itu nanti. Sambut Tuan Birawa senang sekali. Oh yal. Fasilitas apa yang akan dibangun di sekitar lokasi pertambangan ini? Tanya Tuan Birawa, sesaat setelah meluapkan kegembiraannya tadi. Di sekitar lokasi proyek ini, akan dibangun barak atau mes tempat pekerja lapangan tinggal untuk sementara. Jawab James cepat. Kedepannya, di lokasi proyek ini juga akan dibangun kantor permanen untuk tempat staf dan karyawan administrasi bekerja. Kami juga akan membangun mes-mes mewah untuk Tuan Muda Dion dan Tuan Besar, juga tamu Tuan, jika ingin menginap di sini. Bagus kalau begitu. Aku senang mendengarnya. Tidak salah kalau aku memilihmu dulu, dan memberi gelar kepadamu sebagai Dewa Strategi dan Investasi. Puji Tuan Birawa tulus. 138. Terpaksa ikut juga. Kota J Wilayah Barat. Penginapan Mawar. Sekitar pukul 2,40 sore. Besok kita akan berangkat ke Pulau S. Dan langsung menuju ke tempat lama kita dulu. Ucap Nenek Elina tegas.
Ketika sekali lagi ia mengumpulkan anak dan kedua cucunya itu di kamar Jasmine yang lumayan luas. Tidak ada tawar-menawar lagi. Jika Jasmine masih tetap bersikeras tidak mau ikut, maka nenek akan mengeluarkanmu dari daftar keluarga Wolf. Walaupun kau cucu kesayangan nenek. Ancamnya bersungguh-sungguh. Dengan berlama-lama di sini, membuat pikiran nenek menjadi buntu, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Sambungnya kesal. Mumpung persediaan uang kalian masih ada, jadi besok sebelum jam 12 siang, kita sudah harus check out dari penginapan ini, dan pergi ke terminal KD. Dari sana kita akan menumpang bus RSI yang langsung menuju ke Pelabuhan M. Tarif per orang yangnya sebesar Rp160.000, dan akan berangkat sekitar pukul 3 sore. Ucap Nenek Elina panjang lebar, seperti sudah mengetahui rute dan bus mana yang akan berangkat ke Pelabuhan M tersebut. Suasana menjadi hening. Tidak ada suara yang terdengar, kecuali bunyi kipas angin di atas kepala mereka. Hembusan nafas pun tidak terdengar. Semuanya seperti sedang menahan nafas, untuk menghindari suara berisik dalam kamar itu. Everly yang dulunya terkenal cerewet, sekarang menjadi seperti batu. Diam tak bergerak, takut kena marah jika salah bicara. Begitu juga dengan Jasmine dan Calista. Sedikit pun tidak bereaksi ketika neneknya sudah selesai bicara. Mereka lebih memilih diam, mendengar ucapan dari neneknya itu. Karena bagi mereka, perintah neneknya tersebut tidak bisa dibantah sama sekali, karena ancamannya sangat berat. Danish begitu juga. Pada dasarnya memang dia seorang lelaki yang pendiam, dan hanya bicara ketika ada perlunya saja. Maka saat ibunya berbicara, dia hanya mengangguk. Dan sepertinya menyetujui usul dari ibunya itu. Tak lama kemudian, Nenek Elina menyambung perkataannya lagi. Karena dia sudah bosan. Perkataannya tidak direspon sama sekali. Karena aku sudah memutuskan, besok akan meninggalkan tempat ini. Maka kalian bersiap-siaplah. Aku tidak mau ada ganjalan di hati kalian. Terutama kau Jasmine. Ucap Nenek Elina tegas. Sekarang kau putuskan. Mau ikut atau tidak? Sambungnya lagi sambil membentak kuat. Jasmine hanya sekilas memandang wajah neneknya itu, mencari kesungguhan ucapan dari neneknya tersebut. Setelah merasa yakin bahwa neneknya bersungguh-sungguh dalam mengucapkan itu, maka dia buru-buru menyahut. Jasmine akan ikut Nek. Jawabnya singkat. Lalu menundukkan kepalanya lagi dalam-dalam. Baiklah. Karena kesepakatan sudah didapat, maka kita istirahat dulu. Danish, kau turunlah ke bawah, dan bel makanan di restoran penginapan ini. Ucap Nenek Elina tegas. Lalu berdiri meninggalkan kamar Jasmine, dan beranjak ke kamarnya sendiri untuk istirahat. Baik Bu, jawab Danish singkat. Walau mulutku berkata iya, tapi hatiku tetap menolak. Namun apalah daya, aku terpaksa harus menuruti kehendak nenekku itu. Jika tidak, maka aku akan susah sendiri. Batin Jasmine dalam hati. Lebih baik untuk saat ini, aku mengalah saja. Dan seperti kata ibuku, jika keadaan kami sudah mapan dan sedikit membaik,
maka aku akan berusaha kembali untuk mendapatkan hati Dion di kota B itu. Sambung kata hatinya lagi. Tapi sekarang sudah tidak ada waktu lagi. Walau jarak dari sini ke kota B cukup dekat, tapi aku tidak mau melakukannya. Biarlah untuk sementara ini. Aku tahan dulu keinginanku itu. Batin Jasmine terus bertalu-talu, berkata dalam hati, "Kak, apakah kau keberatan jika harus kembali ke tempat lama kita dulu?" Tanya Calista tiba-tiba, mencoba memecahkan suasana hening di antara mereka. Sepeninggal nenek juga kedua orang tua itu. Jasmine tidak langsung menjawab pertanyaan adiknya tersebut. Dia hanya memandangnya sekilas, kemudian memalingkan wajahnya kembali ke arah lain. Tapi tak lama sesudah itu, dia berkata, "Sejujurnya kakak masih berat jika harus kembali ke pulau situ, apalagi menuju ke tempat di mana dulu kita ditempatkan. Lagi pula, jarak dari sana ke kota B sangat jauh, harus menyeberangi lautan," ujarnya sambil menerawang jauh. "Jalani saja dulu Kak. Mudah-mudahan yang dikatakan oleh ibu kita itu benar. Setelah nanti kehidupan kita membaik, maka kakak bisa pergi ke kota B untuk menemui Dion yang sombong itu," ucap Calista, terkesan seperti sedang menasehati kakaknya tersebut. "Entahlah dek, kakak juga bingung," jawabnya enteng, sambil memperbaiki posisi badannya di atas tempat tidur, dan berusaha untuk memejamkan mata, yang memang sudah lelah itu. Tak lama kemudian, Jasmine sudah berada di alam mimpi. Begitu juga dengan Calista, adiknya tersebut. Sementara itu, Dion yang sedang berada di kota Teluk Berlian, atau tepatnya di proyek baru tambang emas itu, saat ini masih berada di areal pertambangan, sedang melihat-lihat areal pertambangan tersebut. Saat ini dia hanya berdua dengan Ivory, dan tidak ditemani oleh siapapun, kecuali mereka berdua, karena dia sendiri yang meminta untuk tidak didampingi oleh siapapun. Karena hari sudah beranjak petang, Dion memutuskan untuk memisahkan diri dari rombongannya, dan mengajak Ivory untuk menemaninya berjalan-jalan di sekitaran areal pertambangan tersebut. Masih ada waktu 1,5 jam lagi untuk mereka kembali ke resor Teluk Berlian, yang direncanakan pukul 5 sore. "Ivo, apakah kau lelah?" tanya Dion berusaha menunjukkan perhatiannya pada Ivory, sambil menyeka buliran keringat yang ada di kening Ivory yang licin itu. "Tidak sayang, Ivo hanya mengantuk saja. Entah kenapa hari ini bawaannya mengantuk terus. Mungkin karena selalu bergadang ya," jawabnya sambil menggoda Dion. "Apakah begadangmu itu dikarenakan aku?" tanya Dion balas menggoda Ivory. "Sebagiannya ada yang benar, dan ada juga yang tidak," jawabnya cuek. "Yang benarnya itu apa?" tanya Dion sambil memegang tangan Ivory. "Sejak kakek menjodohkanmu dengan Maya, setiap malam boleh dikatakan Ivo tidak bisa tidur, karena terus memikirkan nasib Ivo ke depannya," ucapnya lemah, lalu membalas pegangan tangan Dion dengan malu-malu, seperti meminta dukungan. "Tapi sekarang setelah jadi seperti ini, apakah malam-malammu yang lalu masih juga kepikiran, dan tidak bisa tidur karena mengenangku?"
Tanya Dion penasaran. Tentu saja tidak. Malah tidurku menjadi nyenyak sekali. Dengan mimpi-mimpi indah saat-saat bersamamu. Jawab Ivory puitis sekali. Lalu sebagian yang tidak itu apa? Tanya Dion kembali. Kalau yang tidak itu sebenarnya tidak ada. Cuma diadakan saja. Jawab Ivory sambil berlari kecil menjauhi Dion. Karena takut dicubit dan lain sebagainya. Dion yang dipermainkan seperti itu, tentu saja tidak terima. Dengan perlahan dia mengejar Ivory yang sedang berlari di antara pohon-pohon yang rindang itu. Karena Ivory tidak bersungguh-sungguh lari, dan hanya sekedar menggoda Dion, maka dalam sekejap, tubuhnya bisa dijangkau oleh Dion. Kemudian dipeluknya erat-erat. Untuk sesaat, suasana menjadi hening. Tidak ada yang berusaha untuk bersuara, hingga membuat suasana semakin hening. Kedua mata beradu pandang, mulut terkatup rapat, detak jantung tidak beraturan. Ingin rasanya Dion merengkuh dunia Ivory, tapi ditahannya sebisa mungkin. Dengan perlahan, Dion mendekatkan bibirnya ke kening Ivory, dan mengecupnya perlahan, lama dan lama sekali. Ivory yang mendapat perlakuan lembut seperti itu, tentu saja terkejut, sekaligus senang. Dia tidak menyangka, orang yang selama ini dikasihi dan dicintainya, akan memperlakukannya dengan lembut seperti itu. Hatinya berbunga-bunga, pikirannya melayang kemana-mana. Jantungnya berdebar keras, tubuh dan bibirnya bergetar halus, sementara matanya tertutup rapat, seperti sedang mengharapkan sesuatu. Ayo kita kembali, ucap Dion tiba-tiba, menghancurkan hayalan indah Ivory dalam sekejap. Ada sedikit rasa kecewa berbalut sedih di dalam hatinya. Sesuatu yang diharapkan, ternyata tidak terjadi. Apakah Dion tidak mencintai Ivory? Kalau dia mencintai, dan benar-benar sayang padanya, tentu saja dia tidak akan mau membiarkan Ivory seperti itu. Atau ada alasan lain. Itu hanya Dion sendiri yang tahu. Saat ini, mereka masih saja berpelukan, seperti tidak ingin berpisah. Padahal kapan saja Dion mau, Ivory siap memberikannya. Namun setelah berlalu sekitar 3 menit, Dion baru tersadar atas perbuatannya itu. Kemudian buru-buru melepaskan pelukannya dari tubuh Ivory. Kemudian berkata, "Maafkan aku yang dengan sembrono melakukan hal seperti itu padamu." Ucap Dion menyesali diri sendiri. Tidak sayang. Justru perlakuan lembutmu itu padaku telah meyakinkan hatiku ini bahwa kau benar-benar mencintaiku. Jawab Ivory dengan wajah malu-malu, seperti sudah melupakan kesedihannya. Kemudian malah dia yang memeluk tubuh Dion, dan menyandarkan kepalanya di dada Dion yang bidang itu, sembari mencari kedamaian di dalamnya. Dunia benar-benar seperti milik berdua. Salam tuan muda. Maaf jika aku mengganggu. Ucap Iron sambil membungkuk ke arah Dion, yang saat itu sudah melepaskan pelukannya dari tubuh Ivory. Ada apa paman? Ucap Dion sudah mulai merubah panggilannya pada Iron, kepala pengawal keluarganya itu. Usia Dion dengan front terpaut cukup jauh. Dion berusia 25 tahun. Sedangkan Iron berusia 47 tahun lebih. Mungkin Dion bisa memanggil Iron dengan kakak atau abang saja.
Tapi dia lebih senang memanggil Iron dengan sebutan paman. Tuan Besar memanggil kalian berdua untuk kembali ke resort Teluk Berlian sekarang juga. Jawab Iron hormat. Oh baiklah kalau begitu. Balas Dion cepat. Lalu bergegas meninggalkan tempat itu. Sambil memegang tangan Ivory erat-erat. Bersambung. 139. Bimbang.